Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan berbicara mengenai seputar pemilu di Kabupaten Barito Kuala. Dan di studio kami sudah hadir Komisioner KPU dari Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Ali dari Divisi Teknis Penyelenggara, dan Ibu Karina Yustiana dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik, sehat. Iya. Gimana Pak penyelenggaraan di Barito Kuala untuk pemilu di tahun depan? Alhamdulillah, kami di Kabupaten Barito Kuala dari tahapan awal sampai sekarang berjalan, ini tidak ada terkendala yang berarti semuanya bisa kami lewati sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh KPU RI. Jadi selama ini kita menjalankan tahapan bersama kawan-kawan, juga bersama tenaga ad hoc di tingkat kecamatan dan PPS, semuanya bisa kita selenggarakan. Berarti semuanya udah lengkap dong Pak kalau begitu? Sudah lengkap. Secara personil ya, secara SDM-nya? Jadi kalau kita di ad hoc itu ada di 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, itu ada 5 orang PPK di setiap kecamatan, dibantu dengan sekretariat. Kemudian di 201 desa kelurahan dan desa itu sudah terbentuk juga tenaga ad hoc kita yang bernama PPS. Di setiap desa itu ada 3 orang. Jadi dan alhamdulillah dan sekretariatnya alhamdulillah sudah semuanya sudah ready, sudah siap untuk kedepannya kita melaksanakan pemilu, menyongsong pemilu di hari hanya nanti 14 Februari, insya Allah kita sudah siap. Oke. Untuk urusan logistik bagaimana Pak? Untuk logistik? Kalau logistik sekarang sudah mulai didistribusikan. Kemarin kita menerima kotak bilik suara 4.340. Tadi malam baru selesai. Jadi berikutnya nanti kita akan menerima lagi logistik lainnya seperti tinta, kemudian segel dan kabel tis serta surat suara juga nanti. Itu apa kabel tis itu? Yang untuk mengikat pengunci kabel tis yang bening itu. Kotak suara. Mengunci kotak suara karena emang itu harus disegel ya Pak ya. Iya, disegel. Itu untuk penerimaan logistik tahap 1. Untuk selanjutnya bertahap sampai bulan November, Desember, Januari kalau tidak salah. Itu ada berapa tahapan nantinya Bu untuk penerimaan logistik kalau itu? tidak salah 2 tahap. 2 tahap ya. Kalau tidak salah ada 2 itu yang itu mungkin yang terakhirnya itu ada kotak kertas suara. Sampai surat suara. Kertas suara. Untuk jumlah DPT-nya di sana itu berapa? 234.988. Tersebar di berapa TPS nantinya? 1084. Ya. Ada 1081 TPS yang biasa dan 3 lokasi khusus. Jadi totalnya ya 1084 untuk Kabupaten Barito Kuala. Apa maksudnya dengan TPS khusus itu apa Bu? Yang ada di Rutan, di Rutan Marabahan, kemudian di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang ada di Handil Bakti, sama di PT TAL Kuripan. Kenapa itu dikatakan khusus itu? Karena di lokasi yang khusus tidak keluar, tapi di tempat yang bersangkutan, yang di tempatnya. Jadi pemilihnya tidak keluar dari tempat, cuman di sana sudah disediakan. Seperti Rutan kan tidak mungkin keluar tidak mungkin gitu. keluar, berarti Jadi harus disiapin tuh di sana. Itu berapa TPS di Rutan? 1 TPS ya. Untuk DPT-nya berapa di sana di Rutan? Sekitaran lebih kurang 250 lebih. 200-an. Oke, 250. Karena di sana tuh kan dinamis Pak. Ada yang keluar, ada yang masuk. Betul seperti yang namanya Rutan itu kan. Iya, enggak statis ya Pak untuk jumlahnya ya Pak, seperti itu. Yang jelas mencukupi nanti dalam satu TPS itu kan kita maksimalnya 300. Dalam satu TPS itu 300. 300 kan maksimal TPS kita kan. Sekarang ini di ketentuan kita kan untuk pemilu itu maksimal 300 pemilih dalam satu 300. TPS. Itu udah diatur dalam undang-undang ya Bu ya? Berarti Pak. Ada ketentuannya berarti. Jadi tidak serta-merta nih dibagi oleh KPU sendiri gitu ya. Enggak. Jadi maksimalnya 300, kalau kurang boleh. Jadi kalau kurangnya boleh berapa?
Kalau Sesuai. kita kan sesuai berarti dengan berarti tiang 300 itu adalah maksimalnya. maksimal. Jadi kalau lebih dari 300 itu ya di ketentuan kita tidak Iya. diatur. Misalkan kalau misalkan kan itu berdasarkan jumlah penduduk ya Pak ya? Iya. Jumlah DPT. Jumlah penduduk untuk atau misalkan untuk pembagian DPT untuk pembagian TPS -nya? Sudah kita petakan dan Oh, sudah kita sudah hitung dipetakan. sehingga kami kan menghasilkan dari jumlah DPT kita itu dikalkulasi hingga Jadi, kita menghasilkan ada 1084 TPS. 1084 TPS, jadi ada 1081 TPS normal yang penduduk, ada TPS khusus. TPS khusus tadi ulun tambahkan seperti yang dikatakan Bu Karina bahwa sesungguhnya TPS khusus itu adalah TPS yang khusus berada di tempat-tempat yang pemilihnya dimudahkan aksesnya untuk tidak keluar, tetapi disediakan TPS di situ. Dan kan di situ boleh juga pemilih dari luar yang menyatakan ingin memilih di Kabupaten Barito Kuala. Misalkan di TPS perusahaan Pitital itu ada penduduk dari Kalimantan Tengah atau dari Sumatera, yang mereka ketika kita data mereka menyatakan ingin melakukan pemilihan di lokasi dia bekerja. Maka disediakanlah lokasi khusus. Tetapi mereka itu sudah masuk ke dalam DPTB. Oke. Jadi ada pemilih tambahan seperti itu. Daftar pemilih. Tapi kan tidak serta-merta atau hanya dia membawa KTP atau apa gitu seperti itu sehingga dia bisa berhak untuk mencoblos gitu. Mengurus pindah Mengurus pindah. pemilihnya. Oke. Sehingga masuk ke DPTB tadi namanya. Jadi dia harus mengurus pindah di daerah asalnya seperti itu. Boleh di daerah tujuan boleh. Oh, di daerah tujuan misalnya juga kan tadi bisa. pekerja yang orang Kalimantan Tengah misalnya ada di PT TAL, maka yang bersangkutan bisa mengurus pindah memilihnya di perusahaan tersebut. Oh, oke. Itu melalui mana nih? Kalau misalkan mekanismenya apakah langsung ke kantor KPU atau misalkan ke kecamatan atau gimana? Bisa Atau PPS. langsung ke KPU bisa, PPK atau PPS yang Tapi selama ini kan kita melakukan jemput bola ya, kita yang turun Oh ke iya, perusahaan. jadi KPU untuk kita oke. data lokasi khusus. lokasi khusus kita minta ke perusahaan atau ke rutan berapa sih jumlah pemilih, jumlah penghuni rutan atau pekerja yang ada di perusahaan Sudah itu didata. yang kita data, kemudian kita minta pernyataan apakah mereka nanti pada saat pemilu nanti akan ikut memilih di sini. Nah, kalau Oke, nanti kita tahan dulu Pak untuk Oke. memilih di sini. Kita akan kembali saudara setelah Oh. jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Nah, Ibu tadi berkaitan dengan daftar pemilih tambahan seperti itu. Itu bisa dijelaskan seperti apa untuk daftar pemilih tambahan itu? Apakah semua warga bisa melakukan hal itu karena tugas misalkan seperti itu atau bagaimana? Ataukah hanya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga dia bisa melakukan hal itu? Ya, jadi untuk DPTB tadi kan itu adalah daftar pemilih yang sudah terdaftar di DPT dalam suatu TPS. Berarti syaratnya itu sudah terdaftar Sudah ya? terdaftar Sudah. dengan cara cek DPT online Oke. di web di Google bisa untuk cek DPT online. Jadi sudah terdaftar di DPT tapi dengan alasan tertentu ingin memilih di TPS lain yang bukan TPS asal, maka bisa mengurus pindah memilihnya. Itu ada 2 tahap. Jadi sampai yang H-30 yaitu 15 Januari dan yang H-7. Untuk yang mengurus pindah memilih sampai H-30 itu ada 9 alasan. Salah satunya di sana termasuk yang pindah domisili dan yang menempuh pendidikan itu yang khusus. Ya. Tapi dengan syarat Syarat sebelumnya dan sudah dokumen. terdaftar. Ya, betul. Sudah terdaftar. Terdaftar. Kalau Ya. misalkan mereka pindah memilih kemudian baru menyadari bahwa saya harus nyoblos gitu seperti itu nggak bisa berarti. Harus sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan tadi dengan dokumen oke. pendukungnya. Terutama harus cek DPT online-nya dulu Harus tadi. cek DPT. Iya. Kalau tuh misalkan tidak terdaftar,
Kalau tidak terdaftar itu berpotensi mungkin di DPK nanti, daftar pemilih khusus. Oh, DPK. Jadi kalau- ada iya. alternatif dengan, lain ya. Dengan dokumen kependudukannya berupa KTPL atau kartu keluarga. Kartu keluarga. Oke. Tapi kalau untuk dari divisi teknis dan penyelenggara, apakah itu memungkinkan untuk dilakukan seperti itu? Memungkinkan karena pemilih ini kan ada 3 kategori ya. Yang pertama ada DVT, yang kemudian tadi ada DVTB, dan yang disebutkan Ibu Karina terakhir itu adalah DPK. Itu adalah pemilih khusus. Itu ketika mereka tidak masuk ke dalam DVT dan tidak masuk dalam DVTB, tetapi mereka memang betul warga TPS setempat dengan membuktikan dengan dokumen kependudukannya, yaitu dengan EKTP atau dengan kartu keluarga tadi. Tapi KTP itu nanti mereka bawa ke TPS, tetapi ada pembedaan dalam hal melakukan pemilihan. Nanti mereka melakukan pemilihan itu di 1 jam setelah pemungutan penghitungan suara itu berakhir. Misalnya Untuk yang mana ini? yang DPK tadi. Oh, yang DPK jam 12 jam 12 sampai jam 13. sampai jam 13 baru mereka Khusus bisa waktunya. dilayani untuk melakukan pencoblosan di TPS tersebut. Syaratnya tidak terdaftar di DPT. Ya, Syaratnya tidak terdaftar. ya tadi kan di 3 DPP. kategori Oke. tadi. Kalau yang pemilih itu ada 3 kategori. Yang pertama DPT itu sudah terdaftar ya, DPTB juga terdaftar. Nah, tetapi ada yang tidak terdaftar, tetapi mereka itu memang penduduk setempat iya. di TPS setempat, dan mereka membuktikan dengan adanya KTP elektronik tadi. Maka ini juga bisa dilayani sebagai pemilih khusus tadi. Nah, pelayanannya Jam 12. jam 12 sampai jam 13. 1 jam setelah Pemilihan. sebelum pemungutan penghitungan itu berakhir, Ditutup. ya Oke, ditutup. seperti itu. Mm-mm. Jadi tidak sembarang waktu ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau Iya. misalkan karena itu dia terdaftarnya di DPK gitu, seperti itu dia tidak bisa memilih pada saat DPT gitu. Iya betul, Jamnya mekanisme DPT. seperti itu. Dipisah Jamnya. berarti ya. Kita melayani yang DPT dulu, kemudian yang DPTB kan, karena kita surat suara itu ada jumlah surat suara itu Sesuai dengan Sudah DPT-nya. sesuai DPT plus Oke. 2% itu Iya, kan. plus 2%. Nah, 2% dari jumlah suara dari jumlah DPT ya Bu ya. Ah, DPT. betul. Oke. Berarti kalau misalkan kekurangan, apakah si DPK ini dia masih bisa mencoblos di TPS itu? Iya. Yang DPK. Ya, yang bisa. DPK. Bisa. Selama persediaan sama surat suara masih persediaan ada. surat suara itu masih ada, bisa. Kecuali kalau misalkan dia tidak ada surat suaranya, berarti dia tidak bisa mencoblos. Entah, tetap bisa mencoblos, tapi diarahkan ke TPS terdekat. Iya. Jadi tidak ada istilah tidak dilayani hak pilih seseorang itu. Jadi istilahnya banyak alternatif. Jadi ada alternatif betul. yang dilakukan seperti itu. Oke, betul. Dan itu diatur di dalam undang-undangnya, Pak ya. Betul. Oke, kalau misalkan untuk secara teknisnya gitu, untuk panitia pemilih di sana, apakah itu emang harus orang sana sehingga dia bisa mengenali gitu, seperti itu atau bagaimana? Oke, betul. Ya, dalam hal ini mungkin yang ditanyakan KPPS ya, Betul, tenaga. KPPS. Jadi sekarang ini kita sudah membentuk PPK tadi yang ulun jelaskan di awal kan, PPK dan PPS. Nanti pada menjelang pemungutan suara 1 bulan sebelum pemungutan suara itu kita akan PPS itu akan merekrut yang namanya KPPS. KPPS ini berjumlah 7 orang dalam setiap TPS dan 2 pengaman TPS. Ya, itu. Jadi kita mengutamakan yang direkrut itu adalah penduduk di setempat wilayah TPS itu. Mengutamakan itu, Pak. Kecuali ada sesuatu yang memungkin SDM-nya yang tidak terpenuhi atau memang sudah tidak bisa mengambil kepada desa lain, misalnya desa yang terdekat dengan desa itu. Tapi selama ini kalau di Kabupaten Barito Kuala, alhamdulillah untuk petugas KPPS itu animonya tinggi juga. Karena dia kan kerjanya 1 hari saja, Pak. Ya. Jadi itu kan bisa diambil nanti misalnya guru-guru atau relawan gitu, yang memenuhi syarat itu kan. Memenuhi KPPS itu banyak. Untuk juknis terbaru belum cuman ada. Biasanya usia ada Pak. Biasanya yang paling utama itu pendidikan. SLTA. Nanti kalau sudah mentok juga nggak ada yang SLTA,
nanti pada endingnya Itu yang bisa sebelumnya. membaca dan menulis. Oh, Itu yang sebelumnya Nah, ya. yang sebelumnya Ya, itu oke, di peraturan waktu pemilu tahun 2019. Nanti Ya, itu kan masih digunakan karena kan belum ada aturan yang baru Betul. seperti itu. Jadi ya tadi kan kemungkinan kita kekurangan sumber daya SDM petugas KPPS untuk nanti mengambil dari desa lain itu sangat kecil kemungkinannya. Jadi terpenuhi saja di setiap Oke, berarti TPS itu, insya Allah. diberdayakan untuk masyarakat setempat dulu. Masyarakat seperti setempat itu. dulu. Karena dia yang mengenal tentang warganya begitu. betul. Seperti itu. Terutama yang antarlih petugas pemutakhiran data pemilih diharapkan bisa bergabung jadi salah satu KPPS itu yang mengenalkan waktu pencoblosan kemarin. Kenapa Bu? Alasannya apa? Karena mereka Tahan dulu, Bu. Kita kembali saudara setelah jeda iklan berikut. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini masih berkaitan dengan tema politik atau pemilu di Kabupaten Baritokuala. Pak, kalau yang sekarang ini kan istilahnya tinggal menghitung hari ya Pak ya. Betul. Untuk masa pencoblosan di tanggal 14 Februari di 2024. Nah, agenda yang paling dekat mungkin hal ini ada DCT nantinya di November ya Pak ya. Betul. Setelah itu baru masuk kampanye seperti itu. Itu bisa dijelaskan mekanismenya seperti apa untuk DCT-nya kapan diketok palu istilahnya seperti itu, kemudian juga kampanyenya juga kapan untuk di kick off-nya seperti itu. Oke. Terima kasih. Jadi kalau untuk DCT sekarang ini kita pada tahapan verifikasi pengganti hasil pencermatan DCT sekarang ini. Jadi sejak tanggal 4 kemarin sampai tanggal 18 nanti berakhir, maka di tanggal 19 sampai tanggal 23 nanti kami akan melakukan rekapitulasi hasil pergantian tadi. Nah, kemudian di tanggal 24 sampai di tanggal 2 kami melakukan penyusunan DCT. Baru di tanggal 3 kita tetapkan daftar caleg tetap. Di tanggal 4 kita umumkan. Itu tahapan di pencalonan calon ada legislatif. Berapa calon Pak yang di ini kan yang masuk ke KPU untuk DPRD itu? Di Kabupaten Baritokuala itu dari 18 partai politik peserta pemilu yang mengajukan bakal calonnya itu ada 17 partai politik yang kumulatif semuanya. Dari 17 itu ada 367 bakal calon legislatif. Untuk memilih kursi berapa? Memperebutkan kursi berapa? Jadi di Kabupaten Baritokuala itu terdiri dari 5 daerah pemilihan dengan jumlah kursi 35 kursi. 35 kursi. 35 kursi diperebutkan oleh 367 calon ya. Bakal calon. Sekarang masih bakal calon ya, belum ditetapkan. Belum ditetapkan. Nanti kalau misalkan sudah ditetapkan baru dikatakan calon seperti itu ya. Oke. Kemudian masuk ke dalam tahap kampanye itu berarti di akhir November ya Pak ya, kalau tidak salah. Tanggal 28 November sudah memasuki masa kampanye. Sampai 10 Februari. Ada 75 hari masa kampanye itu. Terlepas dari kampanye, kita sebutkan saja di Kabupaten Baritokuala kita sedikit menyampaikan bahwa dalam hal ini kami Kabupaten Baritokuala, kalau kampanye ini kan ranahnya partai politik untuk bersosialisasi ke konstituennya kan. Tetapi kalau KPU ini kita melakukan sosialisasi sejak awal. Nah, tadi ditanyakan tentang pemilih pemula, kami juga sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah SLTA, kemudian pondok pesantren yang levelnya SLTA, kemudian juga sekolah menengah kejuruan dan sebagainya, dan juga kita bekerja sama bersinergi dengan pemerintah daerah dalam hal ini
Kesbangpol yang lebih banyak. Mereka itu mengundang kita sebagai narasumber, kemudian juga kita bisa mengundang mereka sebagai narasumber dalam hal untuk mensosialisasikan bagaimana pemilu ke depannya itu, terutama kepada pemilih-pemilih pemula. Berarti itu untuk sosialisasi itu tidak hanya dilakukan oleh KPU, tapi istilahnya pemerintah daerah pun juga seperti itu. Kerjasama sinergitas. Sinergi seperti itu. Siapa lagi nantinya yang sekiranya bisa dilibatkan untuk sosialisasi dari KPU itu? Sebenarnya kalau untuk sosialisasi ini kan semuanya punya kesempatan ya untuk mensosialisasikan itu. Tetapi dalam hal ini kan KPU punya kewajiban dan pemerintah daerah pun juga punya kewajiban, sehingga selama ini pemerintah daerah itu kan mendelegasikannya ke Kesbangpol sebagai perwakilan pemerintah daerah. Kemudian kalau kita juga melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah ini dalam hal supaya lebih menyentuh ke akar rumput dan sebagainya, itu kita ke camat-camat. Ya, itu nanti kan mereka bisa mensosialisasikan ke kepala desa dan sebagainya. Pak, kalau kita bandingkan antara DPT tahun 2019 dengan tahun ini, apakah mengalami peningkatan atau bagaimana? Iya. Ada peningkatan? Ada peningkatan. Untuk DPT pasti peningkatan kan. Pasti kalau data pasti dinamis. Karena benar dinamis, tidak statis seperti itu. Di 2019 berarti dengan sekarang berarti lebih banyak dong kalau begitu. Iya. Banyak sekarang 2019. Iya, lebih banyak sekarang. Barito Kuala kan luas ya kayak terdiri dari 17 kecamatan, otomatis setiap tahun data yang kami peroleh pun dari saat ini dari Dukcapil untuk terkait DPTB juga banyak gitu. Banyak ya, seperti yang pindah domisili ke Kabupaten Barito Kuala. Gitu. Itu mekanisme atau yang dilakukan oleh KPU kan biasanya kan ada daerah perkotaan, ada daerah pedesaan. Oke lah, kalau misalkan perkotaan mungkin sudah menjadi makanan sehari-hari gitu ya untuk KPU, karena kan mudah lokasi aksesnya. Tapi kalau betul aksesnya. Tapi kalau misalkan kita berbicara dengan desa yang sangat jauh dari pusat kota, itu apa yang dilakukan oleh KPU untuk sosialisasi? Sementara ini kita malah justru kita kan kemarin ada membagi beberapa segmen yang prioritas untuk kita lakukan. Yang pertama adalah daerah-daerah pinggiran atau pelosok-pelosok itu memang itu menjadi concern kita sekarang ini. Kita sosialisasi kalau di Kabupaten Barito Kuala itu kan ada 2 kecamatan yang agak jauh dan agak susah dijangkau dan kadang-kala tidak bisa lewat darat. Jadi pakai apa, Pak? Kita kalau di Kecamatan Kuripan itu bisa pakai darat tapi agak susah. Tapi kita lebih banyak pakai transportasi laut, sungai. Nah, itu bisa dengan kapal motor atau dengan speedboat bisa ke sana. Nah, itu malah itu yang sering kita datangi. Itu kan karena mungkin mereka tidak tersentuh dengan siaran-siaran kemudian sebagainya, sehingga ajakan-ajakan kami kan tidak bisa tersampaikan kecuali kita bisa bertatap muka langsung kepada mereka. Itu responnya gimana, Pak, ketika dari KPU menyampaikan tentang sosialisasi pemilu dari masyarakat itu seperti itu? Alhamdulillah selama ini mereka kan kalau kita datangi itu sangat responnya sangat bagus dan sangat mengapresiasi atas inisiasi kita. Memang tujuan kita kan untuk bagaimana meningkatkan partisipasi pada pemilu ke depan ini lebih meningkat, sehingga semua yang kemungkinan tidak tersentuh itu akan tersentuh. Yang kami lakukan ya tadi ke pelosok-pelosok harus kami datangi. Baik, terima kasih Ibu Karina dan Pak Ali atas perbincangan di pagi hari ini. Kita akan kembali lagi mungkin di episode berikutnya. Sampai jumpa.